yang paling ini, ternyata anak dari salah satu petinggi Hezbollah itu Hmm. Mohammed Rafi Salah itu menjadi agen dinas rahasia Mossad. Jadi jadi itulah yang membocorkan seluruh pergerakan pimpinan-pimpinan Hezbollah termasuk Nasrallah dan lain-lain sehingga Israel bisa melakukan serangan tepat di atas kepala mereka gitu ya. Termasuk serangan yang kemarin 2 hari yang lalu yang orang yang naik mobil itu mungkin Pak Paul bisa buka di ini. Jadi mana orang harus cebok pakai 3 batu dan minum kencing onta. Itu aja dulu Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Oke, oke. Jadi sebetulnya ending dari seluruh dunia ini sebelum terjadi perdamaian di seluruh dunia yang benar-benar perdamaian sejati, ya pasti chaos dulu. Tapi sebelum chaos yang sejati, terjadi perdamaian semu dulu. Jadi inilah saatnya perdamaian semu, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, ya, ya seperti pelajaran akhir zaman yang di Koinonia yang sudah saya ajarkan kepada Anda ya. Supaya kalau Anda lihat itu runut semuanya. Anda lihat ya, tidak akan meleset. Apa yang terjadi di Gaza, semua yang terjadi semua sudah dinubuatkan ya dalam oleh Nabi 26 juga masalah-masalah yang lain-lain ya. Jadi aduh jangan percaya dengan teori konspirasi ya. Aduh jangan terlalu bodoh lah. Nggak ada teori konspirasi, tidak ada manusia manapun, organisasi manapun yang sehebat itulah. Hanya Tuhan yang bisa mengkonspirasi dunia ini. Ya setan aja nggak bisa, setan aja nggak bisa. Lalu kamu mau percaya sama konspirasi yang mana? Ya, aduh itu jangan bikin sengsara dirimu dan jangan bikin sengsara orang lain. Jadi menurut saya ya sekarang ini memang sebaiknya Gaza ini memang dimusnahkan. Sebaiknya Gaza ini dimusnahkan. Kamu pergi, nggak mau pergi ya sudah, gimana lagi? Lalu diberesin di tata ulang, ya. Itu yang terbaik saat ini. Ya, dan kalau tadi bilang bisa dijebak, menurut saya ya harusnya program nuklir di Iran ya harusnya dihilangkan sama sekali. Dihilangkan sama sekali. Tapi kalau sampai terjadi pun saya kira biarlah ya udah bom sekalian meledak ya mati semua. Kadang-kadang orang itu tidak bisa dicak ngomong dan itulah ya manusia itu meledakkan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Kayak tadi yang perempuan tadi diajak diskusi ya kan, kamu tahu nggak 7 Oktober itu salah? Wah ya muter-muter, nguing. Pokoknya kalau saya ada kamu berani masuk ke rumah saya nyelon terus ngapa-ngapain keluarga saya ya tak sambit dulu, ndak urusan, ndak urusan sambit dulu. Kamu berani masuk ke rumah saya, tiba-tiba kamu neror saya, hajar dulu. Salah bener saya, salah bener anak saya, salah bener siapapun kita nggak tahu. Pokoknya tak hajar dulu, kamu berani nyelonong tak hajar dulu, ya kan? Salah bener kan katanya kamu, kita nggak pernah tahu salah bener. Tapi begitu kamu berani nyelonong, saya sambit dulu. Ya, makanya ya, belajar menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang benar. Kalau sudah tidak benar, kalau mau perang, ya Anda harus, kalau menurut Anda sudah tidak benar, lalu kamu mau perang gitu kan, oh itu kita perang, ya berarti kalau sudah mau perang, kamu sudah siap kalah, jangan mewek. Kalau kamu sudah nantang perang ya, kayak dulu Belanda datang ke Banda, si Peter Verhoeven, lalu dibunuh semua satu kapal, 50 orang ya dibunuh semua. Berarti kan kamu sudah nantang perang Belanda itu. Jadi kamu jangan mewek kalau dibantai. Jangan mewek, oh ya kan nggak boleh sebuah yang salah saja sudah ditanyain siapa yang salah. Malah ditantang mana lantang perang kan itu kan. Orang Pulau Banda itu kan. Kalau dihabis, Jan Petersen pun sudah siap. Ya, sudah siap. Begitu nantang perang, perang beneran diajar. Mewek. Itulah orang Islam. Itu yang orang Islam ya. Makanya kamu hati-hati sama orang Islam. Jangan nikahkan anakmu dengan orang Islam. Playing victim nanti kamu, ribet kamu. Waduh, saya sudah banyak ketemu dengan keluarga-keluarga yang menikah sama orang Islam. Pokoknya.
Itu tuh agama paling ruwet di dunia, biang kerok gitu ya. Islam itu memang di Belanda, di semana-mana orang-orang Islam ini biang rusuh ya. Biang rusuh bener ya. Aduh, puyeng saya kalau ngeliat orang-orang Islam ini ya. Oke, terima kasih ya Bung. Pak Paul, Ya, ada berita yang paling ini. Ternyata anak dari salah satu petinggi Hezbollah itu Mohammed Rafi Salah itu menjadi agen dinas rahasia Mossad. Jadi jadi itulah yang membocorkan seluruh pergerakan pimpinan-pimpinan Hezbollah termasuk Nasrallah dan lain-lain sehingga Israel bisa melakukan serangan tepat di atas kepala mereka gitu ya. Termasuk serangan yang kemarin 2 hari yang lalu yang orang yang naik mobil itu mungkin Pak Paul bisa buka di ini. Jadi informasi pergerakan di mana dia berada, terus kemudian juga kemana perjalanan yang akan dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Hezbollah ini bocor ke dalam tangannya Mossad gitu. Jadi tingkat penyusupan intelijennya Mossad ini ke dalam Hezbollah itu ternyata sudah dalam sekali. Nah itu yang tidak disadari oleh Hezbollah gitu. Jadi ya sekarang ini ya nggak bisa apa-apa lagi, mereka kan habis kan. Ya demikian juga pola yang sama terjadi di mana? Di Gaza dengan tewasnya Mohammed Sinwar kemarin gitu. Jadi artinya ya itulah perang antara kecerdasan melawan kenekatan. Kalau orang-orang sebelah ini kan taunya nekat ya, menghancurkan, membunuh gitu. Israel justru lebih halus, dia memilih-milih sasaran. Jadi dengan cara ya diketahui dulu pergerakannya kemana gitu. Ya kalau sekarang ini misalnya Israel itu, IDF itu sampai pada satu titik ya point of no return sekarang ini. Kalau dia mundur dia rugi dengan pengorbanan yang selama ini sudah dilakukan Pak Paul gitu. Dia akan rugi, sangat rugi gitu. Ya mau tidak mau secara militer ya untuk kelangsungan ke depannya ya dia harus selesaikan meskipun ada resiko ya kira-kira 20-30 orang sandera yang masih hidup ini akan tewas gitu. Tetapi itu menyelamatkan ribuan orang yang akan tewas di masa yang akan datang. Ribuan orang Israel atau orang Yahudi yang akan tewas akibat serangan teror di masa yang akan datang. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti inilah yang menjadi pertimbangan di kalangan militer ya dan pemerintahan Netanyahu sekarang ini. Mau bagaimana lagi gitu. Ya salah satunya kembali Hamas hanya punya 3 pilihan. Mau tewas secara kesatria di medan pertempuran dan bertemu dengan 72 bidadari, menyerah, atau pergi ke Gaza. Kalau mereka memilih pergi akan dibiarkan oleh Israel gitu. Tetapi yang jelas untuk kedepannya Hamas tidak lagi berkuasa di Gaza baik secara politik maupun secara militer. Nah ini dia, inilah yang terjadi dengan operasi militer ini. Jadi sepertinya agak sulit untuk memberikan konsesi-konsesi kepada Israel oleh Hamas karena tidak banyak lagi kartu yang bisa dimainkan oleh Hamas dalam perundingan ini Pak Paul. Kartu yang dia mainkan itu nggak banyak, tinggal berapa sandera yang masih hidup. Ya kartu yang dimainkannya hanya kalau mau selamat ya harus menyerah dan keluar baik-baik dari Gaza. Itu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak Paul.